Di medan perang Rosbachi, dengan pasukan yang jauh lebih sedikit, ia mengalahkan tentara Prancis dan sekutu dengan manuver yang memukau. Serang sayap kanan mereka. Jangan beri mereka ruang. Perintah Frederick dengan suara tegas. Serangan balik itu sukses besar, mengguncang musuh dan menaikkan nama Prusia di mata dunia. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Rakyat dan pasukan mengalami penderitaan yang berat. Frederick sering termenung di malam hari, memikirkan nasib rakyatnya yang terjebak dalam kobaran perang. Tapi ini jalan satu-satunya untuk mempertahankan Prusia, katanya lirih pada dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya pada tahun 1763 perang berakhir. Frederick berhasil mempertahankan wilayahnya dan membawa Prusia ke puncak kejayaan. Bab 5, Raja Filosof dan Pelindung Seni. Setelah perang, Frederick kembali ke Sanssouci, istana kesayangannya di Potsdam, tempat ia bisa merenung dan menikmati seni. Ia menulis puisi dan musik, serta melanjutkan diskusi-diskusi dengan para pemikir besar. Filsafat adalah jalan menuju kemajuan, katanya pada Voltaire saat berbincang di taman. Frederick juga membuka Akademi Ilmu Pengetahuan Berlin, mengundang para ilmuwan dan seniman untuk berkontribusi bagi bangsa. Meski seorang raja, Frederick tetap sederhana dalam kehidupan pribadinya. Ia menolak gaya hidup mewah berlebihan, memilih fokus pada pembangunan negaranya. Bab 6, Warisan Abadi. Hari-hari terakhir Frederick diisi dengan refleksi dan catatan-catatan mengenai pemerintahan dan masa depan Prusia. Ia tahu bahwa dunia akan terus berubah, tapi fondasi yang ia bangun harus tetap kokoh. Pada bulan Agustus tahun 1786, Frederick menghembuskan nafas terakhirnya di Sanssouci. Namun, kisah dan perjuangannya tetap hidup. Seorang raja tidak hanya dilihat dari mahkota yang dikenakannya, tapi dari jejak yang ditinggalkannya, katanya dalam salah satu surat wasiatnya. Menjijikkan melihat betapa banyak kopi dikonsumsi rakyatku. Semua orang meminum kopi. Sebuah keluhan jenaka dari seorang raja yang ingin rakyatnya lebih hemat dan disiplin. Agama hanyalah politik dalam bentuk lain bagi rakyat. Pandangan tajam Frederick tentang bagaimana agama sering digunakan dalam tatanan sosial dan kekuasaan. Seorang raja adalah pelayan pertama bagi negaranya, menunjukkan kerendahan hati. Seorang pemimpin sejati kekuasaan, bukan untuk berkuasa, tapi untuk melayani. Buku adalah bagian tak kecil dari kebahagiaan manusia, pujian indah bagi dunia literatur, dari raja yang lebih suka membaca daripada bermegah dengan kemewahan.